Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya mau unboxing sebuah motherboard murah buat prosesor AMD dari produk MSI A320M Pro Max. Namun bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, nggak ada salahnya buat pencet tombol subscribe karena itu bisa jadi pahala. MSI A320M Pro Max ini harga barunya di kisaran 800 sampai 900 ribu rupiah. Ya tergantung dari penjual juga ya. Dan motherboard ini ukurannya adalah micro ATX. Jadi kalau kalian beli casing yang ATX atau micro ATX, jadi nggak masalah dipasang di casing tersebut. Kalau dibilang paling murah, sebenarnya ada yang lebih murah lagi, yaitu MSI A320MA Pro. Atau kalau mau lebih murah lagi, kalian bisa ambil ASRock A320M HDV R4. Sebenarnya chipset A320 ini udah cukup lawas ya, dan posisinya udah digantikan dengan chipset yang lebih baru lagi, yaitu A520 dengan dukungan prosesor yang jauh lebih baik lagi dibanding chipset A320. Saya lebih menyarankan mengeluarkan sedikit uang ekstra untuk mengambil chipset A520 dibandingkan seri A320 ini. Nah, agar kalian nggak salah pilih motherboard, chipset A320 ini maksimal bisa dipasang prosesor AMD Ryzen 3, 5, 7, dan 9 seri 3000. Bandingkan chipset A520 yang bisa dipasang prosesor Ryzen terbaru seri 5000. Dan tentunya juga mendukung prosesor Ryzen tipe di bawahnya. Ya, walaupun demikian kalian tetap bisa menikmati prosesor kenceng dari AMD dengan harga yang lebih murah, karena kalian punya banyak pilihan prosesor bekas dari seri 1000 hingga 3000. Semua itu tergantung dari kalian sendiri ya. Nah, prosesor apa saja yang disupport motherboard ini, silahkan kalian lihat listnya di video ini. Untuk RAM maksimal yang bisa dipasang hanya 64GB DDR4 dengan kecepatan 2667 MHz, atau kalian bisa pasang RAM kecepatan 3200 MHz namun dengan OC mode. Pada box motherboard MSI ini, bagian pojok kiri atas ada logo distributornya. Kemudian bagian tengah ada tulisan besar tipe dari motherboard ini. Nah, pada bagian bawahnya ada tulisan Memory Try It. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa makna tulisan ini, Memory Try It ini merupakan fitur overclocking khusus bagian RAM ya, berisi kombinasi frekuensi, timing, dan voltage. Saya nggak menyarankan untuk menggunakan fitur ini apabila kalian nggak memiliki pengetahuan di bagian overclocking, karena kesalahan fatal itu bisa merusak perangkat yang akan di-OC. Lanjut, pada bagian bawah ada tulisan kecil Ryzen 3000 Ready, yang berarti motherboard ini udah support prosesor AMD Ryzen tipe 3000. Pada bagian belakang box motherboard MSI ini, kalian bisa lihat jelas bentuk motherboard ini seperti apa, dan juga fitur-fitur pada motherboard ini seperti DDR4 bus, audio bus, core bus, dan turbo M2. Dan pada bagian bawah box cukup jelas detail spesifikasi dari motherboard ini. Oke, langsung aja kita unboxing motherboard ini. Pada paket penjualan kalian dapat kartu garansi yang cukup simpel. Kalian bisa baca ketentuan garansi yang berlaku di kartu garansi ini. Kemudian ada DVD driver, terus stiker khas MSI. Ya, biar kata motherboard kelas bawah, MSI masih cukup baik kasih bonus stiker. Kemudian ada satu baut pengunci SSD tipe M2, kartu ucapan terima kasih, buku manual tentang pemasangan perangkat di motherboard ini, back panel, dan dua kabel SATA 60. Lanjut ke motherboardnya, yang saya nilai layout motherboard ini cukup baik ya, dan tampilannya pun cukup kalem. Nggak terlalu banyak variasi warna. Warna board ini sebenarnya bukan hitam tapi coklat tua. Terlihat di sini 4 pin power connector, slot RAM 2 dengan maksimal RAM 64GB kecepatan 2667 MHz. Slot M2 1, slot VGA PCI Express 3.0, slot SATA hanya 4 dengan posisi berdiri semua, slot USB 3.0 dan sebagainya. Ya, cukup standar ya. Pada bagian back panel motherboard ini masih ada port PS2 buat mouse maupun keyboard tipe lawas. Kemudian ada port DVI,
port HDMI, 4 kali port USB 3.2 Gen 1, 2 kali port USB 2.0, 1 port LAN dan audio. Tampilan BIOS motherboard ini khasnya MSI ya, ada informasi mengenai perangkat yang terpasang seperti prosesor, RAM dan juga versi BIOS. Ada logo P yang berarti Pro Series. Nah, di sini ada menu setting, OC, M-Flash, OC Profile, Hardware Monitor dan Boot Explorer. Silakan klik salah satu menu tersebut untuk melakukan settingan pada motherboard MSI ini. Bagi yang mau share memori kalau pakai Vega onboard dari APU, Athlon maupun Ryzen, silahkan kalian lihat di deskripsi untuk cara share memorinya. Nah, untuk dukungan Windows terbaru yaitu Windows 11, tenang, kalian gak usah khawatir, motherboard ini support Windows 11, tapi kalian harus aktifkan terlebih dahulu TPM-nya. Nah, gimana cara aktifkannya? Silahkan kalian lihat di deskripsi juga gimana cara aktifkan TPM di motherboard ini. Atau mau install Windows 11 tanpa TPM, udah saya bikin juga tutorial lengkapnya dan saya kasih linknya di deskripsi. Oke, sampai di sini saja dulu bahasan motherboard MSI A320M Pro Max ini. Sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.